This is Indonesia One. Delighted to have you back here. Thank you. Dalam dunia politik dan diplomasi, kisah persahabatan jarang menjadi sorotan utama. Nyoba di balik layar kekuasaan, ada ikatan personal yang kadang justru lebih kuat daripada perjanjian politik atau kesepakatan dagang. Salah satunya adalah kisah persahabatan antara Raja Abdullah II dari Yordania dan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Kisah ini dimulai jauh sebelum keduanya menduduki posisi penting dalam negara mereka. Sebuah pertemuan yang kelak menjadi jembatan dalam masa-masa sulit dan menunjukkan bahwa persahabatan sejati bisa melampaui batas negara dan politik. Raja Abdullah II bin Al-Hussein lahir pada 30 Januari 1962 di Amman, Yordania. Ia adalah putra sulung dari Raja Hussein. Abdullah berasal dari Wangsa Hashimiyah, dinasti yang telah memerintah Yordania sejak 1921. Keluarganya mengklaim sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad SAW melalui garis keturunan cucu Nabi, Hasan bin Ali. Dalam silsilahnya, Abdullah diyakini sebagai keturunan ke-42 Nabi Muhammad, menjadikannya salah satu pemimpin Muslim yang dihormati secara religius. Sejak usia muda, Abdullah II mendapatkan pendidikan militer dan akademik yang luas. Ia menempuh pendidikan di Royal Military Academy Sandhurst di Inggris. Kemudian melanjutkan studi di Pembroke College, Oxford, dan Edmund A. World Schools of Foreign Service di Universitas Georgetown, Amerika Serikat. Karir militernya dimulai pada tahun 1980 sebagai perwira pelatihan di Angkatan Bersenjata Yordania. Ia kemudian menjabat sebagai Komandan Pasukan Khusus Yordania pada tahun 1994 dan menjadi Mayor Jenderal pada tahun 1998. Pada 7 Februari 1999, setelah wafatnya Raja Hussein, Abdullah II naik tahta sebagai Raja Yordania. Pangeran Abdullah menikahi Putri Rania Al-Abdullah pada 10 Juni 1993. Mereka memiliki dua putra, Pangeran Al-Hussein yang lahir pada 28 Juni 1994 dan Pangeran Hashim yang lahir pada 30 Januari 2005. Pasangan itu juga dikaruniai dua putri, Putri Iman yang lahir pada 27 September 1996 dan Putri Salma yang lahir pada 26 September 2000. Berbekal pendidikan militer yang mumpuni, Raja Abdullah II pernah turun tangan langsung menggempur kelompok ISIS setelah seorang tentara Yordania ditangkap kelompok itu dan dieksekusi secara kejam. Raja Abdullah II populer secara lokal dan internasional karena menjaga stabilitas Yordania dan dikenal karena mempromosikan dialog antar agama dan pemahaman Islam yang moderat. Sebagai pemimpin Arab terlama saat ini, dia dianggap oleh Royal Islamic Strategic Studies Center sebagai Muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun 2016. Raja Abdullah II juga mengemban amanah sebagai penjaga situs suci Muslim dan Kristen di Yerusalem, posisi yang dipegang oleh dinastinya sejak 1924. Persahabatan antara Prabowo Subianto dan Abdullah II bermula pada awal 1980-an ketika keduanya mengikuti pendidikan militer di Fort Benning dan Fort Bragg, Amerika Serikat. Keduanya merupakan perwira muda yang ambisius dan memiliki minat yang sama dalam bidang militer, khususnya dalam operasi pasukan khusus. Pertemuan ini menjadi awal dari hubungan yang erat dan berkelanjutan antara keduanya. Pada tahun 1995, ketika Prabowo dilantik sebagai Komandan Kopassus, Abdullah II yang saat itu menjabat sebagai Komandan Pasukan Khusus Yordania hadir dalam acara pelantikan tersebut. Kehadiran Abdullah II menunjukkan kedekatan dan rasa hormat yang mendalam antara kedua perwira tersebut. Sedangkan versi lain cerita pertemuan mereka seperti diungkapkan Tempo terjadi secara kebetulan, yaitu saat itu tahun 1995, Abdullah sudah beberapa hari di Jakarta dan ingin bertemu dengan Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie, tapi pertemuannya tak kunjung terjadi. Sang pangeran mengganti pertemuan dengan Panglima ABRI Faisal Tanjung, tapi Faisal sedang di Turki. Abdullah yang waktu itu menjabat Komandan Pasukan Khusus Yordania atau SOCOM berhasil dibujuk staf Kedutaan Besar Yordania untuk tinggal lebih lama sampai 4 Desember 1995 untuk menyaksikan pelantikan Prabowo menjadi Komandan Kopassus. Dari pertemuan inilah kisah persahabatan Abdullah dan Prabowo.
Dalam salah satu bagian dikatakan bahwa Yordania adalah negara kedua bagi Prabowo, terutama setelah Kisruh 1998 pecah. Saat itu Abdullah yang masih menjadi pangeran menawari Prabowo yang diduga terlibat beberapa kasus penculikan untuk tinggal sementara di negaranya. Prabowo disambut hangat oleh Abdullah dan diundang ke markas tentara Yordania. Saat tiba di sana, Prabowo sudah bukan seorang tentara dan tiba dengan pakaian sipil biasa, namun tetap disambut secara militer. Bahkan Abdullah yang saat itu memimpin komandan pasukan khusus kerajaan Yordania memaksa Prabowo menginspeksi pasukannya. Di sini Anda tetap jenderal, kata Abdullah sambil memeluk Prabowo. Sejak saat itu Prabowo mengaku jatuh cinta dengan Yordania. Saat saya disingkirkan oleh ABRI, oleh atlet politik Indonesia, negeri ini menerima saya dengan baik, kata dia. Selain sama-sama alumni pendidikan infanteri Fort Benning di Amerika Serikat, Prabowo dan Abdullah II juga sama-sama alumni pendidikan latihan anti-teror bersama di Jerman Barat. Majalah Gatra edisi nomor 7, 2 Januari 1999 menceritakan, Abdullah secara pribadi sangat kagum dengan keberhasilan Prabowo memimpin operasi Raja Wali dalam pembebasan sandera yang disekap gerombolan Kelik-Walik di Mapenduma, Irian Jaya pada Mei 1996. Saking kagumnya, RJSOC atau Komando Pasukan Khusus Yordania yang dipimpin Abdullah, yang mengatakan pengembangan unit operasinya diakui Abdullah terinspirasi oleh Kopassus ala Indonesia, di mana Prabowo pernah menjadi komandan jenderal unit tersebut. Diisukan Abdullah II juga meminta Prabowo untuk menjadi penasihat militer negaranya, namun ditolak oleh Prabowo karena ia tetap ingin mengabdi di tanah air. Abdullah konon tetap memandang Prabowo sebagai seniornya. Sewaktu prajurit Kopassus berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia, Gunung Everest, Abdullah mengikutinya dengan antusias. Ia terharu ketika mendengar cerita bahwa suara takbir diteriakkan pertama kalinya dari sana. Menurut majalah Tempo, selama masa pengasingannya, Prabowo bahkan mengajukan permohonan kewarganegaraan Yordania kepada Raja Hussein, ayah Abdullah II. Permohonan tersebut dikabulkan, dan sebuah dekret kerajaan dikeluarkan pada 10 Desember 1998 yang menyatakan bahwa Prabowo diterima sebagai warga negara Yordania. Namun berita ini dibantah Hashim, adik Prabowo. Hashim mengatakan bukan Prabowo yang mengajukan, tapi ditawari kewarganegaraan Yordan, namun tawaran itu ditolak oleh Prabowo. Setelah beberapa tahun, Prabowo dan Abdullah II kembali bertemu pada 25 Februari 2014. Sebelum Abdullah II dijadwalkan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, dengan keduanya saling memberi hormat ala militer. Hubungan mereka tetap terjalin erat hingga kini. Pada tahun 2024, setelah Prabowo memenangkan pemilihan Presiden Indonesia, Abdullah II menghubunginya melalui telepon untuk mengucapkan selamat. Dalam percakapan tersebut, keduanya mengenang masa lalu dan menyatakan keinginan untuk bertemu kembali, baik di Indonesia maupun di Yordania. Thank you, Your Majesty. Thank you. I really value your friendship and I hope to see you as soon as possible. Anytime and anything you need, Fond memories of Aman. I have fond memories of you too, my dear friend, and I'm so hearing your voice today put me in a very, very good mood. Thank you so much. Tanggal 14 April 2025, Prabowo kembali mengunjungi Yordania. Kunjungan kali ini sangat spesial karena Prabowo mendatangi sahabatnya Raja Abdullah II, bukan lagi sebagai pelarian politik, tapi sebagai Presiden Republik Indonesia. Kunjungan yang bersejarah. Selain itu, saking dekat hubungan mereka, Raja Abdullah bahkan menjadi sopir Prabowo dan mengantarkan langsung ke hotel tempat Prabowo dan rombongan bermalam. Kunjungan kenegaraan Prabowo kali ini juga untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dalam kerjasama pertahanan keamanan, pertanian, dan ekonomi. Bagaimana nih pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya. Thank you, update lovers.